Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Timnas Indonesia U23 menantang Thailand guna merebut tiket ke final Piala AFF 2025. Pelatih Timnas Gerald Vandenberg optimistis dapat mengalahkan tim negeri Gajah Perang, dan yang ada di layar Anda adalah suasana terkini di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Lawan Thailand tentunya Garuda Muda wajib menang di partai ini untuk merebut tiket ke final. Karena laga Garuda Muda kontra Thailand ini bakal tersaji di GBK, anak asuh Vandenberg lolos ke semifinal usai menjadi juara grup A dengan 2 kemenangan dan 1 kali seri. Tentunya itu jadi asa ya buat kita. Nah, meski sejumlah pemain kunci diganggu cedera, pelatih Gerald Vandenberg optimistis bisa meladeni perlawanan Thailand. I think that we see Thailand, and they had a very strong team, and I think it's always difficult, how to play against them. We had to prepare ourselves, and we know that they have a strong midfield, strong attack, and the defensive is good. So we had to prepare ourselves and try to find possibilities to beat them. So we have 3-4 players who normally will play, and that is a lot. That's 1/3 of the team. So we prepare ourselves, but we have a good squad, and I think hopefully we are ready to beat Thailand, and it will be a battle, And sementara itu, gelandang Arkan Fikri yang sempat absen lawan Malaysia terlihat ikut berlatih di Stadion Madia GBK Kamis malam. Jelang laga semifinal Piala AFF U23 2025. Manajer Timnas Indonesia U23 Ahmed Zaki Iskandar bilang tidak ada cedera serius yang dialami Arkan. Zaki menegaskan tim kepelatihan memantau kondisi Arkan sebelum memutuskan Arkan akan dimainkan atau tidak melawan Thailand. Kondisi semuanya alhamdulillah sudah fit, kembali bugar, dan Arkan juga sudah mulai latihan. Jadi kita harapkan besok semua dalam kondisi yang siap tempur 100%. Ya, hasil dari MRI 2 kali dia bisa bermain. Oh, dipastikan bisa bermain berarti besok, Pak? Bisa bermain, tinggal nanti lihat kondisi terakhir dia aja. Pelatih Gerald Vandenberg sudah memastikan line up timnya menghadapi Thailand malam ini. Gawang Indonesia akan dijaga Muhammad Ardiansyah. Duet Kadek Arel dan Kakang Rudianto akan jadi tembok pertahanan. Diapit Doni Tri Pamungkas dan Ahmad Maulana di sisi kiri kanan. Di tengah ada trio Frankie, Misa, Raihan Hanan, dan Robi Darwis akan menjadi pemutus serangan sekaligus mengirim aliran bola ke depan. Sementara Trisula di lini depan akan diisi Rahmat Arjuna, Shane Raven, dan Dominikus Dion. Rahmat Arjuna tak pernah absen mengisi lineup sejak pertandingan pertama melawan Brunei Darussalam. Mari kita pantau suasana terkini jelang semifinal AFF U23 antara Indonesia dan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno. Ada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang di sana. Rahma, seberapa antusias supporter yang hadir di GBK? Ya pasti antusias banget ya. Tolong gambarkan kepada kami. Iya Friska, kalau kita berbicara antusias tentunya sangat besar. Begitu kalau kami pantau tadi sejak pukul 3 ya Friska, atau juga pukul 4 itu ini sudah mulai ramai dari penonton atau supporter Indonesia yang akan menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Thailand. Kalau kita lihat sebelumnya ini memang ada pertandingan Filipina ini melawan Vietnam begitu, dan saat ini kita masih menunggu untuk dari pertandingan Indonesia melawan Thailand. Kalau kita berbicara data dulu nih Friska, kalau untuk data ya memang kurang lebih ya untuk dari jumlah penonton mungkin kita bisa sebutkan ini lebih ramai daripada Indonesia melawan Malaysia kemarin, dimana kalau Indonesia melawan Malaysia kemarin ini sekitar ada 27.000 penonton yang datang menyaksikan pertandingan begitu Friska. Dan untuk jumlah penonton ini meningkat terus begitu ya Friska, dari Indonesia melawan Brunei yang hanya 2.700 supporter, dan ini meningkat saat Indonesia melawan Filipina di 8.000 supporter, dan Indonesia melawan Malaysia di 27.000 supporter. Ini kalau kita melihat memang sedikit mirip begitu
begitu ya, mungkin bisa saja ini Friska dan juga saudara lebih ramai di semifinal di mana Indonesia melawan Thailand nanti sekitar pukul 8 waktu Indonesia 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan ini saya berada di kawasan atau tempat dari supporter ini untuk masuk ke dalam arena Stadion Utama Gelora Bung Karno ya Friska. Tadi juga kami sempat berbincang-bincang dengan supporter atau pendukung timnas Indonesia, dan tadi disebutkan memang sangat menanti pertandingan ini begitu. Dan juga tadi kami sempat menanyakan berapa sih skor atau prediksi Indonesia melawan Thailand pada malam hari ini. Mereka ini bervariasi, tapi tentunya ingin sekali Indonesia menang dan bisa masuk final begitu ya Friska. Tadi ada yang menyebutkan 5-0, ada yang menyebutkan 3-0 begitu, tapi kita memang berharap ini Indonesia bisa menang dan nanti bisa masuk ke final. Dimana kita ketahui tadi sebelumnya memang tadi saya sebutkan Friska dan juga saudara, sebelumnya ini ada pertandingan dari Filipina melawan Vietnam begitu, dan juga karena di Vietnam ini di semifinal barusan menang atas Filipina, nanti kalau Indonesia ini menang melawan Thailand maka akan berlawan atau kontra dengan Vietnam nantinya di final. Nah, kita akan mencoba kali ya Friska dan juga saudara, kita tanyakan dengan mencoba untuk menanyakan dengan salah satu supporter di sini. Mas, dengan Mas siapa dan Mbak siapa? Gigi. Oke, nah ini kan Indonesia melawan Thailand ya, ini untuk di semifinal. Yakin nggak ini Indonesia bakal menang dan prediksi skornya berapa? Skor Indonesia bakal menang Nah, sih, optimis ya. Indonesia bakal menang. Skor 2-0. 2 untuk Indonesia, 0 untuk Thailand. Oke. Semangat! Ini kira-kira siapa yang akan menggol ini? Siapa ya? Gak tahu. Mungkin ada favoritnya pemainnya? Semuanya favorit sih. Saya suka, iya. U23 bagus-bagus semua. Ini dari mana ya kalau boleh tahu? Saya dari Freeport. Oh, maksudnya dari luar Jakarta? Oh, saya dari Jakarta. Iya. Sebelumnya juga menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Malaysia juga? Iya. Kemarin hari Senin kita nonton juga. Oke. 0-0. Terima kasih. Iya, terima kasih. Semangat Indonesia. Nah, itu Friska dan juga saudara, kalau tadi disebutkan memang, tadi saya sebutkan ya, ada yang prediksi skornya 5-0, ada yang 3-0, tadi barusan disebutkan nih prediksinya 2-0, menang untuk Indonesia. Tapi kita masih menunggu ya, Friska dan juga saudara, nanti bagaimana jalannya pertandingan, karena dari pelatih U23 ini sangat optimis dan juga yakin para pemain ini tampil all out untuk dapat bisa bermain di semifinal ini dan bisa nantinya optimis untuk masuk ke final. Friska. Terima kasih Rahma Piliang langsung dari Stadion Gelora Bung Karno. Berapa aja lah skornya, yang penting menang ya Bung Kesit juga Mas Budi ya. Ketemu lagi masih bersama dengan Bung Kesit Handoyo, pengamat sepak bola, dan juga Mas Budi Sudarsono, mantan striker timnas. Kalau coachnya Thailand U23, Coach Tawatchai kan bilang bahwa Indonesia ini adalah tim yang kuat bahkan di Asia loh. Di Asia, sekarang levelnya sudah Asia bahkan diakui. Gimana Mas Budi lihat? Tapi apa sih yang bikin kita nggak boleh terlalu jumawa, tapi harus juga all out? Ya emang kalau untuk senior memang kita sudah, menurut saya sudah levelnya sudah di Asia ya. Ya. Tapi kalau untuk U23 saya rasa masih mau ke sana. Jadi belum Masih OTW ya? Masih OTW ke sana kalau menurut saya seperti itu. Oke, tapi kalau dari Bung Kesit, dari formasi yang sudah diumumkan dari line up-nya U23, siapa yang bisa jadi andalan kita? Ya, kita lihat dalam line up yang akan diturunkan oleh Gareth Vandenberg pada malam hari ini ya. Kita tadi tidak melihat ada Tony Firmansyah dan juga Arkan Fikri ya. Kita sambil lihat ya line up-nya ya, posisi grafis yang line up-nya. selama ini memang menjadi posisi yang nyaris tidak tergantikan ya. Tapi karena kedua pemain ini mengalami cedera, pada akhirnya memang posisi tersebut akhirnya harus diisi oleh pemain lainnya. Ada Dion di sana yang tampaknya akan menjadi pilihan utama dari Vandenberg untuk bisa menggantikan posisi Tony Firmansyah dan juga Arkan Fikri ya. Masih ada nama Raihan Hanan, kemudian juga Rahmat Arjuna, kemudian juga masih ada Doni Tripamungkas ya. Kemudian di tengah juga Robi Darwis tampaknya juga masih menjadi andalan, selain juga Ahmad Maulana, ini back kanan asal Arema yang menurut saya juga cukup menjanjikan ya. Tapi memang PR-nya adalah ketika Arkan Fikri tidak hadir
di lapangan ini tampaknya memang menurut saya menjadi problem tersendiri ya. Meskipun tadi kata Bang Zaki bisa jadi main atau enggak ya? Iya, tapi untuk di starting line up kayaknya dia tidak ada. betul. Tapi ada di bangku cadangan, ya. Tapi ada di bangku cadangan. Mudah-mudahan saja Arkan Fikri bisa masuk lah nanti ya. Iya, bisa masuk. Kalau menggantikan. misalnya tim ini mengalami katakanlah kebuntuan. Dia bisa menjadi opsi untuk bisa dimasukkan, entah itu di babak kedua atau di babak pertama ya, kita masih melihat. Tapi kalau kita lihat dari komposisi pemain, memang jujur aja ini pertarungan yang menurut saya akan sangat berat ya untuk tim nasional Indonesia. Terlepas dari bahwa Thailand juga belum menunjukkan performa yang bagus sebenarnya dari dua pertandingan yang mereka mainkan di persaingan grup C ya. Mereka menang 4-0 dari Timor Leste. Wajar lah ya menang 4-0 lawan Timor Leste, sama juga seperti Indonesia menang 8-0 lawan Brunei kan gitu. Tapi ketika menghadapi Myanmar ternyata problemnya sama dengan Indonesia ketika menghadapi Malaysia. Sama-sama tidak bisa menciptakan gol. Ya, kita nggak tahu apakah ini bagian dari strategi Thailand dan juga bagian dari strategi Indonesia untuk menyimpan kekuatan, kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan aja Indonesia jauh lebih hebat pada malam hari ini sehingga kita bisa memenangkan duel itu di semifinal. Harus ya, karena supportnya juga sudah habis-habisan. Iya. Tapi kalau dari sisi Mas Budi sebagai mantan striker, kan Arkan Fikri yang biasa jadi pengatur ritme serangan, nggak ada di starting line up. Nah, gimana peran dari second striker ini untuk mengatur serangan? Jadi kalau Siapa yang bisa jadi andalan? sebenarnya kalau pemilihan pemain itu biasanya pelatih itu memilih pemain itu berdasarkan apa yang dia mau. Tapi kalau yang masuk sekarang menurut saya sudah dari pemain yang main dan pemain yang tidak main itu sama. Itu seperti itu. Supaya tidak ketika yang satu tidak main nanti pemain yang berikutnya main itu jomplang permainannya. Timpang gitu ya. Timpang. Nah, biasanya nggak seperti itu. Jadi menurut saya kalau siapapun itu yang diturunkan, biasanya apalagi kalau di tim yang sepak bola modern sekarang itu nggak ada pemain yang inti di situ. Paling hanya cuma beberapa pemain saja. Artinya kapasitasnya harusnya sama untuk menutup. Iya, biasanya setiap tim itu setiap main tuh biasanya berubah-berubah. Siapa yang dimainkan seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau lihat misalnya dari Dion, lalu juga Revan, lalu Arjuna, gimana sih mereka bisa mengisi kalaupun Arkan Fikri nggak diturunkan di awal? Ya itu yang tahu pelatih lah. Jadi yang tahu pelatih. Tapi kalau Mas Budi lihat dari pola permainan mereka selama ini gimana? Menurut saya hampir sama. Hampir sama? Hampir sama lah. Oke, nggak jauh ya berarti nggak jauh beda. Apalagi usia U23 itu biasanya juga levelnya juga nggak begitu mungkin timpang jauh lah sama yang senior ya. Biasanya seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi bagaimana situasi di GBK. Jangan kemana-mana, tetap di Breaking News Kompas TV, kami segera kembali. Kita masih menunggu pertandingan Timnas U23 versus Thailand untuk berebut tiket final Piala AFF Bung Kesit. Ini kan kita lihatnya di Stadion GBK sudah banyak yang ingin melihat langsung permainan Timnas. Tapi kan di sisi lain kita juga ketar-ketir nih ya gimana. Ya kita percaya sama Timnas U23 sekarang. Tapi melawan Thailand bukan hal yang bisa dianggap sepele. Betul. Meskipun kita sekarang sudah banyak di atas angin permainan Timnas U23, gimana tuh? Iya, memang kalau kita lihat ya, kita simak sepak terjang tim U23 Indonesia 2 tahun terakhir ini sajalah. Jujur saja di atas Thailand ya. Kita sukses meraih juara SEA Games, mengalahkan Thailand. Kemudian kita juga mampu menembus babak semifinal U23 di Piala Asia. Kita mampu menyingkirkan Korea Selatan sebelum akhirnya kita tumbang di babak semifinal. Artinya dari level prestasi dibandingkan Thailand di 2 tahun terakhir ini Indonesia memang berada di atas. Kalau kemudian Indonesia difavoritkan di Piala AFF ini, saya pikir wajar. Cuma mungkin perbedaannya adalah kenapa kok tiba-tiba tim kita belum memperlihatkan performa yang menjanjikan. Ya karena ada perbedaan di tim U23 kali ini tidak diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi. Berbeda ketika di Piala Asia kan begitu. Hanya ada Jens Reven saja. Harapannya kan memang ditumpukan kepada Jens Reven sebagai striker tunggal begitu. Nah di sisi lain Thailand juga ternyata belum juga memperlihatkan sebuah penampilan yang menjanjikan. Jadi saya pikir duel ini memang duel yang menjadi menjadi pertandingan yang sesungguhnya menurut saya, baik Indonesia maupun Thailand. Makanya saya bilang ketika ditanya peluangnya gimana? Peluangnya 50-50. Indonesia punya peluang untuk memenangkan pertandingan termasuk juga
Thailand. Ya. Jadi timnas dan juga Thailand ini sama-sama tim kuat yang sedang menunggu performa terbaiknya. Cocok, begitu ya? cocok. Jadi mencoba untuk kita ingin melihat mudah-mudahan peak performa Indonesia ada di 2 pertandingan terakhir ini. Syukur-syukur di sini. Di final. Di final. Iya, di sini setengahnya lah gitu ya. Sementara Thailand stuck aja gitu, masih belum juga mampu untuk meningkatkan performanya. Itu harapan kita begitu ya. Tapi karena ini duel gengsi, ya, duel harga diri. Pasti bakal sengit pertarungannya. Ya, pasti ini duel harga diri, mantap. Tadi kata Bung Kesit. Nah, Mas Budi, kalau bicara soal line up lagi ya, bagaimana sih sebenarnya antar pemain bisa saling mengisi kekuatan antar lini? Tadi misalnya kan kita punya yang jadi trouble adalah Arkan cedera. Cedera itu nggak bisa langsung main dengan performa terbaik gitu kan ya, Mas Budi ya? Nah, gimana cara kawan-kawannya ini bisa saling menutupi? Sebenarnya itu gampang ya sebenarnya, karena kita latihan itu sering bareng, ya, semuanya itu sering bareng. Karena kalau latihan pasti sudah disetting, siapapun yang mau main nantinya pasti sudah disetting sama pelatih. Seperti itu. Itu lebih mudah lah sebenarnya. Lebih susah mental berarti? Ya, sebenarnya kalau yang di sini yang paling untuk apa namanya, yang harus dibenahin adalah mental mereka. Ya, karena kita tahu Thailand mental juaranya sangat kuat. Kan gitu. Kalau di kita ini harus memupuk supaya kita ada mental juara. Seperti itu. Karena kalau kita bisa juara di sini, selanjutnya kita akan terbiasa dengan permainan yang sudah di atas. Iya, apalagi AFF ini kita selalu menanti di final tuh juara ya. Penantian sudah gas masuk final, tapi mudah-mudahan juara. Mudah-mudahan. Terima kasih Bung Kesit, terima kasih juga Mas Budi. Sama-sama. Kita sama-sama doakan yang terbaik untuk timnas U23. Amin. Doanya ya sampai final dan juara. Doanya juara. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Jangan kemana-mana dan saksikan program lainnya di Kompas TV. Independen terpercaya. Saya Friska Clarissa. Sampai jumpa.